Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 26. Wanita itu memang bukan lain adalah Tol Xiaokui Lulusian, yang pada 30-an tahun yang lalu menggemparkan dunia Kang Ou dengan sepak terjangnya yang ganas, dengan ilmu silatnya yang tinggi, dan dengan kecantikannya yang luar biasa. Selama berpisah atau bercerai dari Kam Siek, dunia Kang Ou tidak mendengar lagi namanya, namun bagi mereka yang berurusan dengannya, tentu saja tidak akan dapat melupakan wanita hebat ini. Kini semua orang memandangnya, yang sudah mengenalnya terkejut, yang belum mengenalnya menduga-duga siapa gerangan wanita yang dapat menggunakan ilmunya sedemikian hebat sehingga dengan suaranya saja dapat membikin pingsan puluhan orang. Liu Luxian melangkah maju terus, langkahnya lambat akan tetapi ada sesuatu yang amat mengerikan tersembunyi di balik kecantikannya, di balik langkah yang lemah gemulai, di balik sikap yang agung. Sepasang matanya menyapu para tamu dengan tak acuh, dan kedua kakinya terus melangkah menghampiri Cui Bengkui. Iblis yang biasanya menyeramkan hati setiap orang itu kini berdiri dengan kedua kaki menggigil. Sinar matanya mengandung takut yang amat hebat, punggungnya membungkuk-bungkuk dan dari bibir mayatnya itu keluar ucapan lemah tersendat-sendat, "Tidak. Tidak. Luxian. Jangan kau benci padaku. Ah, ampunkanlah aku. Jangan benci. Berani kau menggunakan Cui Bengqiang mencoba membunuhnya?" Kembali Liu Luxian berkata lirih, terus melangkah mendekati. Tidak. Luxian. Aku benci karena dia. Dia putra Siek. Jangan. Jangan pandang aku seperti itu. Luxian. Kau ampunkan aku. Kau bunuh aku. Tapi jangan benci. Semua orang melongo. Benar-benar sebuah adegan yang aneh, lucu, juga mengharukan. Kiranya iblis itu bukan takut akan keselamatannya, melainkan takut kalau wanita yang dicintanya itu membencinya. Dari adegan itu sudah dapat dibayangkan betapa besar dan mendalam cinta kasih iblis itu terhadap Liu Luxian. Cui Bengkui mundur-mundur, terus diikuti Liu Luxian dan akhirnya mereka berdiri berhadapan, saling menentang pandang. Wanita itu tersenyum dan semua orang tersirap darahnya. Senyum itu masih manis luar biasa karena semua giginya masih utuh, akan tetapi entah bagaimana, di balik senyum ini terbayang sesuatu yang tidak semestinya, yang membikin orang bergidik, yang meremangkan bulu roma, seperti senyum seorang siluman. Tidak, Mataikun, betapa aku dapat membencimu. Dahulu aku memang benci padamu karena kau mendesak-desakku dengan cinta kasihmu yang membikin aku gemas dan benci karena rupamu buruk. Aku lebih baik memilih Kam Siek yang tampan dan gagah, dan memilih pria-pria lain yang tampan. Akan tetapi cinta kasih mereka itu semua palsu belaka, hanya cinta kasihmu yang murni, Mataikun. Kalau dahulu aku memilihmu, tidak akan terjadi seperti sekarang ini, hidupku penuh pahit getir dan kekecewaan. Mataikun, biarlah orang-orang tiada guna ini semua menyaksikan bahwa sekarang aku menerima cintamu, aku menerima cinta kasihmu yang suci murni. Semua orang melongo. Benar-benar adegan yang luar biasa di mana seorang wanita tua menyatakan cinta kasih kepada kakek yang seperti iblis. Adegan roman yang tidak romantis, bahkan lucu dan menyeramkan. Ingin mereka itu tertawa, namun tidak ada yang berani membuka mulut. Mereka tetap melongo dan mulut mereka terbuka makin lebar ketika melihat betapa Cui Bengkui menangis. Iblis itu menangis, melangkah maju dan merangkul Liu Luxian. Di antara tangisnya terdengar ia berkata, "Terima kasih. Terima kasih Luxian, aku cinta padamu." Wanita cantik jelita itu kemudian menyambut muka mayat hidup itu dengan sebuah ciuman mesra. Terdengar kata-katanya, "Aku menciummu sebagai tanda penerimaan cinta kasihmu, akan tetapi aku harus membunuhmu karena kau telah mengganggu anakku." Ucapan ini disusul ciuman, akan tetapi ciuman ini merupakan ciuman maut bagi Cui Bengkui karena tiba-tiba tubuhnya berkelojotan kaku dan ketika wanita itu melepaskan rangkulannya, ia roboh terguling miring dengan mata melotot. Darah keluar dari semua lubang di tubuhnya, yang tampak mengerikan keluar dari lubang hidung, mulut, dan kedua telinganya. Di punggungnya, di mana tadi kedua tangan Liu Luxian memeluknya, tampak tanda tapak tangan dengan 10 jari. Jelas sekali bekas jari-jari itu terbenam di punggung, meninggalkan cap tangan seperti baru saja punggung itu dicap dengan gambar tangan besi dibakar merah. "Wah, Tian Teliokuai kurang seorang." Terdengar Itgan Kaiyong mengeluh dan membanting ujung tongkatnya di atas tanah.
Tok Xiaokui, kau boleh menggantikan kedudukannya. Hehe, dengan tingkat kepandaianmu, kau cukup berharga menjadi iblis dunia dan kehadiranmu menggantikan Cui Bengkui membuat Tiante Liukoai lengkap kembali. Hohohi. Memang seorang tokoh sakti seperti Itgan Kaiong ini memiliki watak yang aneh juga cerdik. Ia maklum bahwa baru saja Tok Xiaokui Liu Luxian memamerkan kepandaiannya sehingga semua orang menjadi kagum. Hal ini akan merendahkan nama besar Tiante Liukoai, apalagi setelah seorang di antara Liukoai terbunuh oleh wanita itu. Oleh karena inilah maka ia sengaja mengeluarkan ucapan itu sehingga timbul kesan bahwa bagi Itgan Kaiong dan anggota Liukoai lainnya, kepandaian Tok Xiaokui itu hanya setingkat dengan kepandaian mereka. Tikus busuk, jangan menjual lagat di sini. Pergi. Liu Luxian berkata sambil menggerakkan kaki melayang ke depan dan tangan kanannya bergerak mendorong. Gerakannya kelihatan lambat saja, akan tetapi entah bagaimana, tak dapat diikuti oleh pandangan mereka, tahu-tahu ia telah berada di sebelah atas pundak kanan Itgan Kaiong dan kedua tangannya dengan jari tangan terbuka menghantam kepala dan punggung. Hebat bukan main serangan ini. Itgan Kaiong merasa seakan-akan diserang gelombang ombak dari belakang dan depan. Namun sebagai seorang tokoh besar dunia persilatan, tentu saja ia tidak mau menyerah mentah-mentah. Tongkatnya sudah berkelebat ke atas menangkis kedua tangan lawan. Ia berhasil menangkis tangan yang menghantam kepala, akan tetapi tangan yang menampar pundak, biarpun dapat ia elakkan sehingga tidak tepat mengenai tempat berbahaya, namun masih saja menyerempetnya. Keduanya melompat mundur. Dalam segebrakan saja sudah tampak kesudahannya yang mengerikan. Untung keduanya memiliki ilmu tinggi, kalau tidak tentu keduanya sudah roboh dan tewas. Lengan kiri Liu Luxian tampak berjalur merah akibat tangkisan tongkat, akan tetapi kakek pengemis itu lebih hebat penderitaannya. Baju pada pundaknya bolong besar seperti terbakar dan kulit pundaknya melepuh. Untung sinkangnya amat kuat sehingga ia berhasil menolak hawa pukulan maut tadi sehingga hanya terluka pada kulitnya saja. Kalau kurang kuat, tentu di pundaknya sudah terdapat cap. 5 jari merah terbakar dan nyawanya melayang. Toat Bengkoai Jin dan Tok Sim Lotong sudah melangkah maju, sikap mereka jelas hendak membantu Itgan Kaiong. Akan tetapi kakek pengemis itu menggunakan kedua lengannya mencegah mereka, lalu menghadapi Liu Luxian sambil berkata, "Bagus, kau memang patut menjadi seorang di antara Tiante Liukoai. Akan tetapi adu kepandaian di antara Liukoai, bukan di sini tempatnya. Untuk menentukan siapa lebih unggul, kau diharapkan ikut datang pada bulan 5 malam ke-15 di puncak Taishan. Yang tidak datang dianggap kalah dan diberi tingkat paling rendah." Hohohehe. Kaiong, apakah tidak diberi hajaran sedikit dia agar jangan sombong terhadap kita? Tok Sim Lotong berkata sambil sentrap-sentrup menyedot isi hidungnya yang mau keluar saja. Jangan, Lotong. Dia masih terhitung orang dalam dari Bengkau, tidak enak kita sebagai tamu membikin ribut. Nah, Bengkau, selamat tinggal. Tok Xiaokui. Kalau nanti Go Gue Cap Go, bulan 5 tanggal 15, kau tidak datang, berarti kau menjadi Liukoai yang paling bawah tingkatnya. Setelah berkata demikian, Itgan Kaiong menggapai muridnya, Suma Boan, diajak pergi dari tempat itu, diikuti oleh Toat Bengkoai Jin dan Tok Sim Lotong. Berturut-turut para wakil dari kerajaan Wuyu juga berpamitan, karena setelah kakek pengemis yang mereka andalkan itu pergi, otomatis mereka merasa kedudukan mereka amat lemah dan tidak ada perlunya berada di situ lebih lama lagi. Busin merasa heran dan kaget, juga gemas ketika melihat Suma Boan mendekati tempat mereka dan berkata kepada Sian Eng Moi Moi, kau tunggulah, aku pasti akan pergi mengunjungi Kui Lan Nikou di Qinlingshan. Betapa herannya hati Busin melihat adiknya itu mengangguk dengan muka merah. Setelah Suma Boan pergi, Busin memegang tangan adiknya dan bertanya lirih, setengah berbisik, akan tetapi suaranya mengandung tuntutan keterangan, Eng Moi, apa artinya ini? Apa hubunganmu dengan keparat itu dan mau apa ia mengunjungi Sukou? Merah sekali muka Sian Eng. Lama ia tidak mampu menjawab, hanya menundukkan muka. Akhirnya ia berkata juga, dia hendak melamarku. Busin meloncat kaget seperti disengat lebah. Apa? Wajahnya jelas membayangkan tidak percaya. Mengapa kau kaget, Koko? Bukankah itu hal yang biasa saja? Kau bilang biasa? Ah, Moi Moi, mana akalmu yang sehat? Apakah? Agaknya kau telah menyetujuinya. Sudahlah,
Koko. Ini bukan urusan kita, terserah keputusan Sukou saja. Tidak. Kau tidak boleh berjodoh dengan keparat itu. Dia jahat, dia. Dia. Ah, Engmoy, bagaimana kau? Hus, Koko. Kita menjadi perhatian orang. Lihat itu, ada keributan lagi. Xian Eng mencegah, merasa bahwa bukan pada tempatnya kalau ia membicarakan soal hubungannya dengan Sumaboan di tempat itu. Busin menengok dan benar saja. Semua tamu yang tadinya agak kacau oleh keberangkatan beberapa rombongan, kini tenang kembali dan memandang ke arah rombongan tuan rumah karena di situ terjadi hal yang menarik sekali. Kita akan bicara tentang ini nanti. Katanya perlahan dan Busin dengan muka keruh terpaksa mengalihkan perhatiannya. Apakah yang terjadi? Kiranya Liu Lucian tadi menoleh ke arah Siang Mou sini dan berkata ketus. Kau masih di sini dan tidak lekas angkat kaki? Siang Mou sini melesat dari tempat duduknya dan kini ia berhadapan dengan Liu Lucian. Amat menarik melihat dua orang wanita ini berdiri saling berhadapan. Keduanya sama cantiknya, biarpun Siang Mou sini tentu saja lebih muda daripada Liu Lucian. Keduanya memiliki rambut yang sama panjangnya dan keduanya mengurai rambut di belakang tubuh. Heranlah semua orang ketika dengan sikap amat menghormat, Siang Mou sini menjura di depan Liu Lucian dan berkata, beruntung sekali dapat berjumpa dengan Suthai di sini setelah bertahun-tahun saling berpisah. Semoga Suthai dalam keadaan baik saja. Tentu saja semua orang terheran. Sebutan Suthai, ibu guru, biasanya hanya ditujukan kepada seorang pendeta wanita atau kepada seorang guru. Bagaimanakah iblis wanita Siang Mou sini menyebut Suthai kepada Liu Lucian? Baca cerita suling emas. Kim Bue, sejak kapan aku menjadi gurumu? Apakah karena satu dua ilmu yang kuberikan kepadamu itu kau lalu boleh menganggap aku sebagai guru? Tidak. Jangan kira kau akan dapat membujukku, mengangkat menjadi gurumu lalu kau ingin aku membantu cita-citamu menguasai Houhan? Perempuan tak tahu malu. Pergi kau. Muka Siang Mou sini menjadi merah sekali, dan rambutnya yang halus itu tiba-tiba menjadi kaku. Tiba-tiba sikapnya yang menghormat itu lenyap, terganti sikap menantang. Ia mengangkat kedua tangan ke pinggangnya, dengan tangan kanan menolak pinggang dan tangan kiri menudingkan telunjuk, ia berkata, karena menerima ilmu darimu, aku selamanya mengurai rambut dan berterima kasih, menghormatmu sebagai guru. Akan tetapi kau memandang rendah kepadaku. Benar-benar kau orang tua yang tidak ingin dihormat. Liu Lucian tersenyum, lalu melangkah maju sampai dekat sekali dengan Siang Mou sini. Bocah! Sekali menggerakkan tangan, aku mampu melempar nyawamu ke neraka. Akan tetapi mengingat beberapa orang di Houhan, aku masih mengampunimu. Nah, kau mau apa? Mau menyerangku dengan rambutmu? Boleh, lakukanlah. Tantangan yang menghina sekali. Wanita tak kenal budi. Di Houhan kami memperlakukan kau sebagai orang mulia, menyuguhkan pria-pria yang paling tampan, jejaka-jejaka paling gagah untukmu. Tapi kau membalas dengan penghinaan. Jangan kira Siang Mou sini masih seperti 10 tahun yang lalu. Terimalah ini. Tiba-tiba Siang Mou sini menggerakkan kepalanya dan rambutnya yang gemuk hitam dan panjang itu menyambar, merupakan puluhan pecut yang luar biasa kuat dan lihainya. Setiap pecut yang terbuat dari puluhan sampai ratusan helai rambut itu mengarah jalan darah mematikan di tubuh Liu Lucian. Perlu diketahui bahwa meskipun Siang Mou sini memang sejak kecil melatih diri dengan ilmu silat tinggi, namun ilmu menggunakan rambut ini ia dapat dari Liu Lucian. Tentu saja ilmu ini biarpun amat berbahaya bagi orang lain, namun bagi Liu Lucian bukan apa-apa lagi. Wanita ini tiba-tiba merendahkan tubuhnya, dari mulutnya keluar lengking tinggi mengerikan, kedua tangannya bergerak-gerak ke depan dan pecut-pecut rambut itu berkibar-kibar membalik dan menghantam Siang Mou sini sendiri. Haya! Siang Mou sini kaget dan cepat ia melompat ke atas dan berjungkir balik beberapa kali untuk melenyapkan daya serangan membalik tadi. Ketika ia turun di atas tanah, ternyata sebagian rambutnya yang panjang telah bodol dan berhamburan di atas tanah. Wajahnya berubah pucat, giginya berkerut, matanya mendelik. Liu Lucian, kau besar hati karena berada di tempat sendiri. Andai kata aku dapat mengalahkanmu, tentu aku akan menghadapi perlawanan anakmu si suling emas dan orang-orang bengkau. Aku tunggu nanti Go Gue Cap Go di puncak Taisan.
Setelah berkata demikian, Siang Emoyusini berkelebat cepat menghilang dari situ. Tentu saja para utusan Houhan menjadi sibuk, cepat meninggalkan tempat itu pula tanpa sempat berpamit lagi. Busong! Kesini kau! Liu Luxian kini menoleh kepada suling emas dan memanggil dengan suara halus lembut. Suling emas berdiri terkesima. Sejak tadi pelbagai perasaan mengaduk hatinya dan teringatlah ia akan masa dahulu di waktu ia masih kecil. Seringkali ayah ibunya saling cekcok. Ketika ibunya pergi, diam-diam ia merasa sedih sekali, karena betapapun juga, ia lebih cinta ibunya daripada ayahnya. Oleh karena itulah, ketika ayahnya menikah lagi, timbul rasa bencinya kepada ayahnya dan rasa sayangnya terhadap ibunya makin menghebat. Di dalam hatinya timbul perasaan bahwa antara ibu dan ayahnya lah yang salah, baca cerita suling emas. Oleh karena itu ia minggat meninggalkan ayahnya yang telah menikah lagi. Pada waktu ibunya pergi meninggalkan ayahnya, ia masih terlalu kecil untuk dapat mengerti sebab-sebabnya. Sekarang, setelah iblis wanita yang mengerikan dan mengaku ibunya itu muncul, ia menjadi kecewa dan duka bukan main. Beginikah wanita yang menjadi ibu kandungnya? Kejam, aneh, mengerikan, dan tidak malu? Apalagi kalau ia teringat akan ucapan Siang Emoyusini tadi di depan ibunya. Ibunya di Houhan diperlakukan sebagai orang mulia, disuguhi pria-pria paling tampan, jejaka-jejaka paling gagah. Memuakkan. Dan ucapan itu oleh Siang Emoyusini diucapkan dengan lantang di depan demikian banyak orang tokoh Kang Ou. Dan ibunya tidak membantahnya. Busong, anakku, kesinilah. Aku ibumu, aku rindu kepadamu. Ucapan ini mengagetkan hatinya, menyeret ia turun daripada lamunannya. Hatinya seperti diaut-aut, kecewa, sedih, terharu. Bagaikan seorang terkena pesona, kedua kakinya melangkah maju di luar kehendak hatinya, maju menghampiri wanita tua cantik jelita yang bertahun-tahun ini menjadi lamunannya, menjadi bayangan yang dirindukannya. Liu Luxian memeluk pundaknya yang lebar. Mau kau apakan gadis itu tadi? Busong anakku. Ah, kau sudah begini gagah perkasa. Hai, kau pria paling gagah di seluruh Nancao, di seluruh dunia. Kaulah yang patut memimpin Bengkau. Dengan kau sebagai kaisar di Nancao, dan aku yang akan memimpin Bengkau. Dengan kau sebagai kaisar dan aku sebagai Bengkau, Nancao akan menjadi negara terkuat di dunia. Ah! Suling emas terkejut sekali dan tanpa disengaja ia merenggutkan dirinya terlepas dari pelukan ibunya, memandang terbelalak. Liu Luxian menyambar lengan suling emas, ditariknya mendekat lalu ia menciumi pipi pemuda itu dengan hidung dan mulutnya sampai mengeluarkan suara berkecupan. Suling emas menjadi bingung dan sedih, karena perbuatan ibunya itu disaksikan oleh sekian banyak orang dan tampak tidak patut sekali, akan tetapi keharuan hatinya yang amat besar membuat ia tak mampu bergerak dan di hati kecilnya ada perasaan bahagia melihat kasih sayang ibunya yang demikian besar terhadap dirinya. Hai Hik. Anakku yang gagah perkasa, yang tampan, kepandaianmu hebat juga. Kau patut menjadi kaisar Nancao. Tiba-tiba ia melepaskan putranya dan melangkah lebar menghadap Bengkau dan kaisar Nancao yang duduk dengan muka berubah dan kedua tangan memegangi lengan kursi masing-masing dengan hati tegang. Paman Liu Mo, kursi yang kau duduki itu adalah kursiku. Kau orang tua benar-benar keterlaluan dan tak tahu malu sekali. Kapankah ayah mewariskan kedudukan Bengkau kepadamu? Akulah yang berhak mewarisi kedudukan ketua Bengkau, bukan kau. Kau telah merampas hal lain orang. Muka Bengkau Liu Mo sebentar merah sebentar pucat, kedua tangannya yang terletak di atas lengan kursi tampak menggetar. Akan tetapi setelah menarik napas panjang 3 kali, ia berhasil menekan perasaannya dan dengan suara tenang penuh kesabaran ia berkata, Luxian, tidak ada yang merampas kedudukan Bengkau. Kedudukan itu tidak pernah dijadikan perebutan di antara kita. Dahulu kau pergi meninggalkan kami, betapapun kami mencarimu, tidak juga berhasil. Ayahmu meninggal dunia dan kau tidak berada di sini. Hanya aku yang berada di sini dan aku dipilih menggantikan kedudukan kau, sama sekah bukan merampas. Kalau sekarang kau menghendakinya, aku pun tidak akan kukuh mempertahankan kursi kedudukan itu, Luxian. Hai Hik, tentu saja harus kau berikan kepadaku, suka maupun tidak. Andai kata tidak kau berikan, apa sih sukarnya merampas kembali dari tangan kau orang tua? Aku harus menjadi kau dan dengan kekuasaanku, aku mengangkat putraku Busong menjadi kaisar di Nancao.
Benci Lucian, kau terlalu menghina ayah. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan Liu Hui sudah melompat ke depan Liu Lucian sambil menyerangnya dengan senjatanya yang luar biasa, yaitu sepasang cambuk lemas yang ujungnya diberi bola kecil. Hai Hik, bocah ingusan mau kurang ajar? Satu kali aku beri ampun di terowongan ketika kau bermain gila dengan laki-laki, sekarang aku tidak mau memberi ampun. Teriak Liu Lucian, tubuhnya berkelebatan dan di lain saat ia telah berhasil menjambret sebuah di antara sepasang cambuk itu dan sekali renggut cambuk itu pindah tangan. Dengan sikap mengejek ia melempar cambuk ke samping, kemudian melihat cambuk kedua menyambarnya, ia menangkap ujungnya lagi dan menarik. Liu Hui mempertahankan, akan tetapi ia tidak kuat dan tubuhnya terhuyung-huyung. Sambil tertawa-tawa Liu Lucian menarik-narik cambuk itu ke sana kemari dan kemanapun juga ia menarik, tubuh Liu Hui terbawa, terhuyung-huyung. Terlambat gadis ini ketika hendak melepaskan cambuknya karena entah bagaimana, cambuk itu sudah melibat pergelangan tangannya dan ia terpaksa terseret ke sana kemari ketika cambuknya ditarik-tarik. Lepaskan dia, wanita jahat! Terdengar bentakan dan Busin sudah menerjang dengan pukulan kedua tangannya yang diarahkan punggung Liu Lucian. Pemuda ini tidak dapat menahan kemarahannya ketika melihat betapa Liu Hui, gadis yang telah merampas hatinya itu, dibuat permainan oleh Liu Lucian, malah agaknya keselamatannya terancam bahaya. Hai Hik, laki-laki ini sudah tergila-gila kepadamu, Liu Hui. Wanita berambut panjang itu terkekeh dan tangannya bergerak hendak menangkap lengan Busin. Ih! Liu Lucian berseru kaget ketika tangannya tergetar dan terpental tak berhasil menangkap lengan Busin. Ini adalah karena pemuda itu mempergunakan tenaga sakti yang ia pelajari dari kakek di air terjun. Namun hanya segebrakan saja tenaga saktinya dapat mengagetkan Liu Lucian karena di lain saat, segumpal rambut menyambar dan memukul pinggangnya. Busin merasa seakan-akan terpukul sebatang toya yang terbuat daripada baja. Pinggangnya sakit dan ia terpelanting roboh. Kau kejam! Liu Hui berseru, menyerang lagi dengan cambuknya yang tadi dilepaskan Liu Lucian namun kembali rambut kepala wanita tua itu bergerak dan robohlah Liu Hui terjungkal dekat Busin. Hai Hik, bocah-bocah cilik sudah main cinta-cintaan, biarlah kalian mati bersama agar menjadi dewa-dewi di kahyangan. Akan tetapi pada saat itu tampak bayangan hitam berkelebat dan rambut kepala yang sudah menyambar ke arah tubuh Busin dan Liu Hui itu buyar seperti tertiup angin keras. Liu Lucian kaget. Akan tetapi ketika melihat bahwa yang berdiri di depannya adalah suling emas, wajahnya berseri-seri dan tertawa kagum. Bagus. Kau hebat sekali, anakku. Ibu. Kata suling emas dengan suara berat. Memang dalam keadaan seperti itu, mulutnya serasa berat menyebut ibu kepada wanita ini, harap jangan turun tangan membunuhi orang. Hahaha. Paman Liu Mo, kau dengar ucapan anakku itu? Begitu gagah perkasa dia, begitu tampan, dan begitu bijaksana. Dia patut menjadi kaisar di Nancao, dan aku ketua bengkau. Kau akan kuangkat menjadi penasihat, dan kaisar boneka ini biarlah menjadi perdana menteri anakku. Hebat ucapan ini dan semua orang menjadi tegang. Para tamu diam-diam merasa tegang gembira karena mengharapkan menyaksikan peristiwa yang hebat. Akan tetapi para anggota bengkau memandang bingung. Mereka merasa serba susah. Betapapun juga, wanita itu adalah putri tunggal mendiang Pajiu Sinong Liugan, pendiri dan tokoh utama bengkau. Ibu, tidak boleh kau bilang begitu. Suling emas berseru dengan suara penuh kesedihan. Liu Lucian membentak sambil memandang dengan matanya yang bening tajam. Ketika bertemu pandang dengan ibunya, diam-diam suling emas terkejut dan berduka. Sinar mata ibunya itu, sinar mata yang keluar dari sepasang mata yang amat bening dan indah, bukanlah sinar mata manusia yang sehat jiwanya. Ibu, harap kau jangan mengganggu kedudukan kakek Liu Mo. Dan aku tidak mau menjadi kaisar. Sri Baginda yang sekarang menjadi kaisar sudah cukup bijaksana dan tepat. Apa? Jangan kau ikut-ikut. Kau anak kecil tahu apa? Hayo minggir. Wanita itu membuat gerakan mengancam, seakan-akan seorang ibu mengancam dan menakut-nakuti anaknya yang masih kecil. Suling emas menarik napas panjang dan melangkah minggir dengan muka merah. Ia merasa malu dan sedih. Terasa ada orang menyentuh tangannya dan ketika ia menengok, ia melihat Busin memandangnya dengan pandang mata penuh iba. Ia menarik kembali tangannya dan membuang muka, lalu meramkan kedua matanya.
Busin tidak berani lagi mengganggu. Pemuda ini tadi telah terlepas dari bahaya maut bersama Liu Hui dan cepat mereka sudah mengundurkan diri. Luka pukulan segumpal rambut pada punggungnya tidak berat dan ia bersyukur bahwa suling emas tadi keburu datang menolong, kalau tidak, dia dan Liu Hui tentu akan tewas di tangan wanita iblis itu. Kini semua mata memandang ke tengah lapangan. Kau Bian Cinjin sudah melangkah maju dengan pecut di tangannya. Langkahnya lebar dan lambat, sikapnya tenang berwibawa, namun tarikan dagu mengeras dan sinar mata tajam berkilat membayangkan kemarahannya. Setelah berhadapan dengan Liu Luxian, kakek ini berkata, suaranya lantang berpengaruh. Liu Luxian, ingatlah siapa kau dan siapa kami. Urusan di antara orang sendiri apa perlunya dipertontonkan orang lain? Tunggu sampai semua tamu pulang, baru kita bereskan urusan pribadi kita. Liu Luxian memandang dengan mata terbelalak, kemudian ia tersenyum, masih manis seperti dahulu senyumnya sehingga diam-diam Kau Bian Cinjin terharu juga. Teringat ia betapa dahulu di waktu Liu Luxian masih kecil dan ia sendiri masih muda, gadis cilik itu seringkali ia ajak bermain-main dan kalau menangis ia gendong. Hai kau Susiok Kau Bian Cinjin. Kau orang baik dan ayah amat sayang kepadamu, memang kau pintar dan tenagamu amat berguna. Kau akan tetap menjadi pengurus utama di bengkau kalau aku sudah menjadi kau. Hanya pakaianmu ini harus diganti yang baik, jangan seperti pakaian penggembala begitu. Susio, kalau aku sudah menjadi kau dan putraku menjadi kaisar, dengan kau sebagai pembantu utama, apa sih sukarnya menundukkan kerajaan-kerajaan Gurem seperti Wuyu, Houhan, dan lain-lain. Malah kita akan menyerbu dan menundukkan kerajaan Sung Utara, dan terus merampas Hitan. Luxian. Kau Bian Cinjin membentak, disusul cambuknya meledak di udara tar-tar-tar. Sesaat ia tak mampu mengeluarkan kata-kata saking marahnya, kemudian ia berkata, lepaskan semua niatmu yang tidak sehat itu. Lekas kau berlutut dan minta ampun kepada Suheng, kepada bengkau kita, kalau tidak, aku sebagai paman gurumu terpaksa akan memberi hajaran kepadamu. Sejenak Liu Luxian melebarkan matanya seperti orang terheran-heran. Kemudian wajahnya menjadi muram dan ia berkata, Susiok, biar kau sendiri, kalau hendak menghalangi niatku, terpaksa akan kubunuh. Kau Bian Cinjin lalu lari ke depan peti mati Pajiu Sinong Liugan, berlutut dan sampai lama ia berdiam diri, bibirnya berkemak-kemik. Kemudian ia menambah kayu wangi pada pedupaan sehingga asap wangi mengebul tebal dan tinggi, bergulung-gulung di sekitar peti mati. Tewea Suheng, mohon ampun, hari ini Xiao Te terpaksa melawan putrimu. Setelah berkata demikian, sekali lagi ia menjura. Kemudian dengan langkah lebar dan tenang ia kembali menghampiri Liu Luxian yang melihat semua perbuatannya tadi sambil tersenyum-senyum. Suasana menjadi tegang kembali ketika dua orang itu saling berhadapan. Yang paling tegang dan bingung adalah suling emas sendiri. Ingin ia mencegah pertempuran ini, akan tetapi apa dayanya? Tak sampai hati ia kalau harus menjadi musuh ibu kandungnya yang puluhan tahun dirindukannya. Sebaliknya, tak mungkin ia membantu ibunya yang dalam hal ini terang telah melakukan perbuatan yang sesat. Saking bingungnya, ia hanya berdiri dengan muka pucat. Liu Luxian, biarpun kau merupakan putri tunggal mendiang Toa Suheng Liugan yang kuhormati, akan tetapi saat ini kau merupakan orang yang akan merusak kerajaan dan perkumpulan agama yang kami cintai. Oleh karena itu, aku berdiri di hadapanmu sebagai penentang dan siap melawanmu. Arwah mendiang Toa Suheng pasti akan membenarkan sikapku ini. Orang tua keras kepala. Kau kira akan dapat memenangkan aku? Aku bukanlah Tao Xiaokui 30 tahun yang lalu. Kalah menang bukan soal, yang penting aku harus membela Nancao dan bengkau dengan taruhan nyawa. Jawab Kau Bian Cinjin gagah sambil melintangkan cambuknya di depan dada. Liu Luxian tiba-tiba mengeluarkan suara melengking tinggi. Suara ini luar biasa sekali pengaruhnya dan kalau saja Kau Bian Cinjin yang diserang. Suara ini bukan tokoh besar bengkau, kiranya ia akan roboh tanpa disentuh lagi. Cepat Kau Bian Cinjin berseru keras dan memutar cambuknya sehingga berbunyi angin bersuitan yang melawan pengaruh suara lengking itu. Serahkan nyawamu. Bentak Liu Luxian dan tubuhnya lenyap berubah menjadi bayangan yang cepat sekali, didahului gulungan sinar hitam dari rambutnya yang mengurung tubuh Kau Bian Cinjin. Kakek ini kembali berseru keras dan memutar cambuk, maka terjadilah pertempuran yang amat hebat. Lebih hebat daripada pertempuran-pertempuran tadi, karena sekarang yang bertempur adalah dua orang tokoh bengkau.
Betapapun juga, masing-masing sudah mengenal gerakan lawan sehingga dapat menandinginya. Ilmu cambuk di tangan Kau Bian Cinjin amat lihai sehingga di waktu mudanya ia mendapat julukan Cambuk Halilintar. Memang, melihat kakek ini memainkan cambuk, membuat orang yang kurang tinggi kepandaiannya menjadi ngeri dan jerih. Cambuk itu berubah menjadi gulungan sinar yang melingkar-lingkar, bersiutan anginnya dan meledak-ledak di udara disusul sinar memanjang menyambar-nyambar. Hebatnya, tiap lecutan ujung cambuk ini sudah cukup kuat untuk merenggut nyawa lawan. Betapapun juga ilmu cambuk Kau Bian Cinjin ini tentu saja satu sumber dengan ilmu kepandaian mendiang Pat Jiu Sinong dan tentu saja Liu Luxian mengenal sari ilmu cambuk ini. Apalagi sekarang wanita itu telah memperdalam ilmunya secara hebat, yaitu semenjak ia minggat dari ayahnya sambil membawa pergi kitab-kitab pusaka. Selama puluhan tahun ini secara sembunyi Liu Luxian telah memperdalam ilmunya, malah ia telah berhasil menguasai ilmu gaib Coan ini Huntu dan penggunaan rambut kepalanya merupakan permainan ilmu cambuk. Yang mujizat karena rambut itu dapat dipakai menjadi puluhan batang cambuk yang bergerak secara berbareng dari jurusan-jurusan yang berlawanan. Kau Bian Cinjin dapat menduga akan hal ini. Ketika tadi ia melihat sepak terjang Liu Luxian dalam menghadapi Itgan Kaiong dan Siang Mou Sini, lalu melihat tapak tangan merah yang membunuh Cui Bengkui, ia sudah menduga bahwa putri suhengnya ini telah memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Ia pun maklum tidak akan mampu menandinginya, akan tetapi, untuk membela Bengkau yang terang-terangan hendak dikacau Liu Luxian, ia menjadi nekat. Apalagi kalau diingat bahwa suhengnya, Liu mau bersikap mengalah terhadap Liu Luxian. Hanya dia seorang yang dapat mencegah Luxian merampas kedudukan Bengkau, karena kalau ia biarkan dan suhengnya memberikan kedudukan itu kepada Liu Luxian, tentu Bengkau akan dibawa masuk jurang kehancuran. Keponakannya ini seperti orang yang tidak waras otaknya, yang sakit jiwanya. Setelah saling serang dengan hebat sampai puluhan jurus lamanya, tiba-tiba terdengar lengking tinggi dari mulut Liu Luxian, disusul gerengan marah Kau Bian Cinjin. Mereka secara tiba-tiba tidak bergerak lagi dan ketika semua mata yang tadi menjadi kabur dan silau oleh gerakan-gerakan cepat memandang, ternyata cambuk di tangan Kau Bian Cinjin sudah saling libat sampai menjadi seperti benang ruwet dengan rambut Liu Luxian. Hebatnya, tidak hanya cambuk itu yang terlibat, melainkan juga lengan kanan, pundak dan leher kakek Bengkau itu. Kau Bian Cinjin, mengingat hubungan perguruan, aku ampunkan kau asal kau mau menyerah dan menjadi pembantuku. Terdengar suara Liu Luxian, ramah dan halus. Liu Luxian, kau sadarlah dan jangan lanjutkan niatmu mengacau Bengkau, dan kau menjadi murid keponakanku yang baik dan akan menerima berkah dan doaku. Jawab Kau Bian Cinjin, suaranya tetap lantang berwibawa. Tua bangka keras kepala. Dibunuh sayang, tidak dibunuh menjengkelkan. Kau perlu dihajar. Tiba-tiba tubuh Kau Bian Cinjin terangkat naik dan di lain saat tubuhnya telah terbanting ke atas tanah setelah Liu Luxian menggerakkan tangan kanannya. Kakek itu terbanting dan pingsan, pipi kanannya terdapat tanda tapak tangan merah. Liu Luxian, tak perlu kau berlaku kejam terhadap keluarga Bengkau sendiri. Tiba-tiba terdengar Liu Mo berkata sambil berdiri dari tempat duduknya. Paman Liu Mo, apakah kau juga hendak menghalangi aku? Ingat, karena kau yang merampas kedudukan kau, aku tidak akan berlaku lunak seperti terhadap Kau Bian Cinjin kepadamu. Wajah Liu Mo tetap terang dan bibirnya tersenyum. Keponakanku, aku sama sekali tidak hendak menghalangimu dan aku sama sekali tidak merampas kedudukan kau, karena sesungguhnya ayahmu sendiri yang memberikan kepadaku. Oleh karena ayahmu yang menyerahkan kedudukan kau, kalau kau hendak memintanya, kau harus minta izin ayahmu lebih dulu. Berkata demikian, Liu Mo menoleh ke arah peti mati Pat Jiu Sinong Liu Gan. Kalau aku sudah minta izin kepada ayah, kau suka menyerahkan kedudukan kau kepadaku? Tentu saja, kalau Suhan mengizinkan. Ucapan ini tentu saja membuat semua orang yang hadir menjadi tercengang. Mana bisa orang mati memberi izin? Akan tetapi Liu Luxian segera menghampiri peti mati ayahnya, lalu membungkuk sebagai penghormatan. Hal ini saja sudah membuat para tokoh yang hadir di situ mengerutkan kening. Penghormatan terhadap orang tua merupakan hal yang amat penting, karena hal ini menjadi tanda akan kebaktian seseorang dan karenanya menjadi dasar untuk mengetahui watak seseorang. Liu Luxian tidak berlutut, hanya menjura. Hal ini tentu saja tidak sepatutnya dan dapat dinilai betapa kasar dan berandalan watak wanita itu. Bersambung ke bab 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.